Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai desil, disimbolkan dengan D besar. Oke, sebelum itu subscribe dan like channel ini, di-share. Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua. Kita langsung saja ke topiknya. Pertama sekali kita akan tengok dulu di Google ya, apa yang dimaksud dengan desil. Ya, kenapa kita lihat ke Google? Karena Google ini banyak sekali menyimpan ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Jadi Google ini ibaratkan rumus atau kamus bagi kita ya. Kita lihat di Google pengertian dari desil. Kita ketik desil. Desil adalah, ya, desil adalah. Kita cek di bagian orang juga bertanya ya. Kita cek di bagian orang juga bertanya. Apa yang dimaksud dengan desil? Oke, kita lihat yang ini. Pengertian desil beserta rumus desil dan cara menghitung desil. Desil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan desil. Tulisannya ini decile. Ya, dalam bahasa Inggrisnya decile atau desil. Adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut. Nah, ini kata kunci ya. Datanya harus terurut menjadi 10. Ya, ini juga kata kunci. Menjadi 10 bagian yang sama. Yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian dan seterusnya ya. Kalau kita ilustrasikan pada gambar, ya ini gambarnya. Desil itu dari ujung ini sampai ke ujung ini anggaplah satu rentang data yang terurut. Maka kita bagi rentang data ini menjadi 10 bagian sama besar. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. 10 bagian sama besar. Satu bagian dia dianggap 10% karena dibagi 10 tadi ya. Satu bagian 10%, bagian kedua juga 10%, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke slide kita. Desil ada 9 macam. Desil pertama disimbolkan dengan D1, desil kedua disimbolkan dengan D2, dan seterusnya sampai desil ke-9 disimbolkan dengan D9. Jadi ilustrasinya seperti ini ya, seperti yang kita lihat di Google tadi. Ilustrasinya seperti ini. Yang titik paling bawah ini disebut dengan nilai minimum, titik paling atas ini disebut dengan nilai maksimum. Dari nilai minimum ke titik ini adalah 10% dari semuanya atau 1/10 dari semuanya. Ini adalah letak dari D1 atau desil ke-1. Ini adalah letak dari desil kedua. Artinya desil ke-1 itu terdapat di sini. Di antara ini sampai kemari ya. Dan seterusnya desil kedua itu ada di sini, desil ketiga ada di sini, desil ke-9 ada di sini, desil ke-10 tidak ada ya. Jadi kalau kita bicara desil, dia data dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Jadi kalau 10 bagian sama besar, berarti dia tidak ada desil ke-10, paling tinggi desil ke-9. Begitu juga kemarin dengan kuartil ya. Kuartil juga kemarin dibagi menjadi 4 ya. Kan tidak ada kuartil keempat. Yang ada tertinggi hanya kuartil ketiga. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama desil data tunggal. Pada kesempatan ini kita akan membahas desil data tunggal. Kita lihat contohnya. Tentukan desil keempat dari data berikut. 8, 9, 10, 5, 7, 6, 6, 4, 3, 4. Kalau kita perhatikan data ini belum terurut dari kecil ke besar.
Dia masih acak-acakan. Kalau kita lihat jumlah datanya ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 banyaknya data dan data ini belum terurut. Maka langkah pertama kita adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan datanya 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ini data sudah terurut dari kecil ke besar. Oke, langkah selanjutnya kita cari letak dari desil itu sendiri. Kita gunakan rumus DI sama dengan I kali N tambah 1 per 10. Kenapa per 10? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa desil itu satu data dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Tadi ditanya desil keempat ya, kita lihat contohnya kembali. Tentukan desil keempat dari data berikut. Ya, ditanya desil keempat, berarti ini DI. I ini kita ganti dengan 4. I kita ganti dengan 4. I yang ini ganti dengan 4. N ini ganti dengan banyaknya data tadi. Lalu kita selesaikan. Oke, kita cari letaknya dulu. Letak desil keempat sama dengan 4. Nah, ini kuncinya ya. Kalau ditanya nanti desil ketiga, berarti dia letak D3 gitu ya. Kalau ditanya desil kelima, berarti di sini letak D5. Untuk saat ini ditanya desil keempat, berarti letak D4 sama dengan 4 kali 10. 10 ini banyaknya data nih tadi. Tambah 1 dari rumusnya. Bagi 10 sama dengan 44 bagi 10. 44 ini dapatnya dari 10 ditambah 1 dulu. Jawabannya 11. 11 dikali ke 4. Jawabannya 44. Dibagi 10. 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. Ini artinya adalah data kita ada di data ke-4, 4. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data ke-4. 4 berarti lebih sedikit. Data keempatnya adalah angka 5. Lebih sedikitnya adalah 0,4. Kita nggak tahu berapa, kita cari ya. Kita cari di mana dia. Dengan cara D4 sama dengan, nah ini rumus ya, ini coba diingat rumus ini. D4 sama dengan X4, artinya data keempat ditambah dengan sisanya. Sisa ini tadi ya. Ini kenapa X4? Karena kita dapat di sini 4,4. Data keempat, berarti kita kasih simbol dengan X4. Kalau kita peroleh di sini misalnya angka 5, berarti di sini kita buat X5. Tambah 0,4. 0,4 kita peroleh dari sisa dari 4,4 ini tadi. Kita sudah ambil 4. Ya, X4 kita sudah ambil, maka sisanya kan 0,4. Sehingga di sini kita buat tambah 0,4. Seandainya di sini komanya 0,7, maka kita ambil di sini 0,7. Seandainya di sini 0,9, maka kita ambil tambah di sini 0,9. Begitu seterusnya. Kali dengan data kelima kurang data keempat. Nah, tadi kan dia di data keempat ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada lebihnya 0,4. Maka untuk mencari lebihnya itu adalah data di depannya dikurangi data di belakangnya. Jadi data di depannya ini adalah data kelima. Ini adalah data kelima. Ini adalah data keempat. Maka rumusnya menjadi X5 kurang X4. Untuk mudah mengingatnya gampang saja ya. Kalau D4, maka di sini kita cari angka di sini dapatnya misalnya 4. Maka kita buat di sini X4 tambah 0,4 sisanya kali X5. Karena di sini D4, maka di sini ditambah 1 jadi X5 dikurang X4. Kurang X4 artinya kurang data sebelum dia ya. Kalau sebelum 5 kan 4 ya. Jadi untuk rumus ini nanti berubah-ubah, bukan tetap begini. Nanti kalau misalnya desilnya desil ke-7, angka di sini berarti X6.
kurang X5. Ya, kalau nanti angka di sini misalnya kalau angka di sini misalnya nanti berubah, maka ini juga berubah ya, ini berubah. Perubahannya sesuaikan dengan yang saya jelaskan barusan. Oke, kita lanjut. X4 nilainya adalah 5, artinya data keempat adalah 5. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini adalah data pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, ini dia X4 nilainya adalah 5, maka kita buat di sini 5 tambah 0,4 sisa yang ini kali, karena ini kali X5 angkanya 6. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini angkanya ya, 6 kurang 5. 5 ini adalah X4 ya, 1 2 3 4. Nah, ini 5. 6 kurang 5. Kita selesaikan yang dikurung dulu. 6 kurang 5 sama dengan 1. 1 kali 0,4 adalah 0,4. Baru ditambahkan 5. Hasilnya 5,4. Oke, kita lanjutkan. Contoh kedua. Tentukan desil ke-9. Dari data berikut. Nah, di contoh kedua ini mudah-mudahan lebih memperjelas lagi ya. Bagaimana cara menentukan desil. Ini ditanya desil ke-9. Datanya adalah 19385627312. Kita jawab dengan cara mengurutkan data terlebih dahulu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini data sudah terurut dari kecil ke besar. Karena ditanya tadi desil ke-9, maka kita cari letak D9. Sama dengan 9, maka ini harus sama ya. 9 di sini, 9 di sini. 9 kali 10 tambah 1. 10 adalah banyaknya data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ya 10. Tambah 1, karena rumusnya tambah 1. Bagi 10, karena rumusnya bagi 10. Sama dengan 10 tambah 1 adalah 11. 11 kali 9 adalah 99. Bagi 10 jawabannya 9,9. Berarti hasilnya terletak di data ke-9,9. Kalau kita lihat data ke-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kebetulan angkanya juga 9 ya. Berarti nanti di sininya 9 ya, di sini 9. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu dia ke pola rumusnya. Karena tadi 9,9 ya. Maka D9 sama dengan desil ke-9 sama dengan X9 ditambah 0,9 kali X10 kurang X9. Nah, coba kita perhatikan di sini data dia ada di data ke 9,9. 9-nya ambil terus ke X9. Ya, 9 ini buat terus di sini X9 atau data ke-9. Tambah sisanya. Sisanya adalah 0,9. Ini 0,9 kali di depan dari X9 adalah X10. Kurangi dengan X9 lagi. Sehingga jawabannya adalah data ke-9 adalah 9. Kenapa 9? Karena data ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini adalah data ke-9. Kebetulan angkanya juga 9. Kita buat di sini 9. Tambah. Karena ini rumusnya tambah. 0,9 tetap 0,9 kali X10-nya 12. Tadi di sini X9 ya, atau data ke-9. X10-nya ini dia 12. Kita buat 12 dikurangi 9 karena X9-nya adalah 9. Tutup kurung. 12 kurang 9 adalah 3. 3 kalikan 0,9 hasilnya tambah 9. Dapatlah 11,7. Oke, kita lanjut ke soal. Mudah-mudahan dengan soal ini bisa menentukan apakah kita bisa melihat apakah Anda mampu memahami penjelasan saya tadi atau tidak ya. Tentukan desil ke-7 dari data berikut. 6, 7, 3, 4, 1, 2, 9, 3, 8, 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, datanya ada 10. Berarti N-nya 10 nanti ya. Kemudian ini data belum berurut. Nanti tolong diurutkan lebih dahulu. Baru kemudian dicari desil ke-7-nya. Desil ke-7 ini berarti D7 ya. Oke, saya harapkan semuanya mampu mengerjakan soal ini dengan baik dan benar. Semoga semuanya sehat walafiat. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.